Ini adalah kisah persahabatan seorang anak kecil yang menemukan telur misterius di hutan. Namun saat telur itu akhirnya menetas, sesuatu yang besar terjadi. Semua yang mendengar kisah ini pasti akan meneteskan air mata. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita simak kisah selengkapnya. Di sebuah desa kecil yang sunyi, hidup seorang anak laki-laki bernama Jack. Dia adalah tipe anak yang selalu penasaran dengan dunia di sekitarnya. Tidak ada hari yang ia lewati tanpa menjelajahi hutan lebat di dekat rumahnya. Hutan itu penuh misteri, pohon-pohon besar yang menjulang tinggi, semak-semak lebat yang menyembunyikan jejak binatang, dan suara burung yang bernyanyi seperti melodi alam. Bagi Jack, hutan bukan hanya tempat bermain. Hutan adalah ruang petualangan, tempat ia bisa membayangkan dirinya sebagai penjelajah hebat. Suatu sore yang cerah, ketika matahari memancarkan sinar hangatnya melalui celah dedaunan, Jack memutuskan untuk menjelajahi lebih dalam ke hutan. Kakinya melangkah hati-hati di atas tanah yang lembab, sementara matanya memindai setiap sudut dengan penuh rasa ingin tahu. Tiba-tiba, sesuatu yang berkilauan menarik perhatiannya. Di antara semak-semak yang dipenuhi lumut, ia menemukan sebuah telur yang berbeda dari apapun yang pernah ia lihat sebelumnya. Telur itu besar, dengan permukaan emas yang bersinar lembut seperti cahaya bulan. Jack tidak bisa menahan rasa takjubnya. Dia berjongkok, mengamati telur itu dengan hati-hati. Apakah ini mungkin telur burung? Tapi, bagaimana mungkin burung memiliki telur seindah ini? Pikirnya. Setelah beberapa saat merenung, Jack memutuskan untuk membawa telur itu pulang. Ia mengambilnya dengan lembut, memastikan tidak merusaknya. Rasanya seperti membawa sebuah harta karun, sesuatu yang tak ternilai harganya. Selama perjalanan pulang, pikiran Jack dipenuhi dengan berbagai pertanyaan. Dari mana telur ini berasal? Apa yang ada di dalamnya? Dan apakah sesuatu yang luar biasa sedang menunggunya? Dengan hati penuh antusias, Jack menyembunyikan telur itu di kamarnya. Ia memutuskan untuk menyimpannya sebagai rahasia, setidaknya sampai ia tahu apa sebenarnya benda ajaib ini. Malam pun tiba. Desa kecil itu hening. Hanya suara jangkrik yang menemani. Jack berbaring di tempat tidurnya, tetapi ia tak bisa tidur. Pikirannya masih terpusat pada telur emas itu. Namun, tiba-tiba, sebuah suara aneh membangunkannya. Suara itu seperti retakan halus, seperti sesuatu yang mencoba keluar. Jack duduk dengan cepat, matanya mencari asal suara. Dan di sanalah, di sudut kamarnya, telur itu mulai bergerak. Jack menahan napas, menyadari bahwa ia sedang menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Jack menatap telur itu dengan mata terbelalak. Suara retakan semakin keras, dan telur mulai bergoyang seolah-olah ada kehidupan yang mendesak keluar dari dalamnya. Cahaya keemasan samar masih menyelimuti permukaannya, membuat momen itu terasa magis. Jack melangkah mendekat. Detak jantungnya berpacu antara rasa takut dan penasaran. Apa yang akan keluar dari telur ini? Pikirnya. Mungkinkah seekor burung langka? Atau mungkin sesuatu yang lebih luar biasa? Retakan di telur semakin besar, memunculkan celah kecil yang mulai melebar. Dari dalam, sesuatu yang hitam dan berkilauan terlihat bergerak. Lalu, sebuah kepala kecil muncul, berbentuk seperti reptil, tetapi anehnya elegan. Mata hijau zamrudnya memandang langsung ke arah Jack. Tubuh mungil makhluk itu perlahan keluar dari cangkang, menampilkan sisik hitam yang halus dan berkilau di bawah sinar rembulan yang masuk melalui jendela. Jack merasa seperti sedang bermimpi. Di hadapannya bukan hanya seekor binatang biasa, melainkan seekor naga kecil. Makhluk itu mengeluarkan suara lembut, seperti dengkuran bercampur desisan. Jack mundur sejenak, tetapi kemudian rasa takutnya tergantikan oleh rasa takjub. Ia menyadari bahwa makhluk ini, meskipun kecil, tidak menunjukkan tanda-tanda bahaya. Sebaliknya, ada rasa kehangatan di balik tatapan matanya yang besar dan penuh keingintahuan. Jack memberanikan diri untuk mendekat. "Apa kamu lapar?" bisiknya. Tentu saja naga kecil itu tidak menjawab, tetapi ia mengeluarkan suara kecil yang membuat Jack tertawa gugup. Jack memutuskan untuk memberikan makhluk itu sedikit makanan.
Ia mengambil sepotong kecil daging yang tersisa dari makan malamnya, lalu meletakkannya di dekat naga kecil itu. Tanpa ragu, naga itu melahapnya dengan cepat. "Jadi, kamu makan daging, ya?" Jack bergumam sambil tersenyum. Dia mulai merasa bahwa makhluk ini bukan hanya sesuatu yang luar biasa, tetapi juga sesuatu yang harus ia lindungi. Setelah makan, naga kecil itu mendekati Jack dan meringkuk di pangkuannya. Tubuhnya hangat, lebih hangat dari yang Jack bayangkan, seolah-olah naga itu membawa api kecil di dalam tubuhnya. Jack merasa nyaman dengan keberadaan makhluk ini, meskipun ia masih tak percaya bahwa semua ini benar-benar terjadi. Ia memandang naga kecil itu dengan rasa ingin tahu yang mendalam. "Aku akan menamakanmu Daniel," kata Jack dengan suara lembut. Nama itu keluar begitu saja, seolah-olah sudah lama tertanam di pikirannya. Malam itu, Jack dan Daniel memulai ikatan yang tidak biasa. Meski Jack tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, ia merasa bahwa hidupnya baru saja berubah untuk selamanya. Daniel, naga kecil dengan mata zamrud itu, tampak seperti membawa rahasia besar yang belum terungkap. Sambil mengelus sisik hitam Daniel yang halus, Jack berjanji dalam hatinya, "Aku akan melindungimu, apapun yang terjadi," ujarnya dengan keyakinan. Dan dalam keheningan malam itu, Jack dan Daniel resmi menjadi sahabat sejati, tanpa pernah membayangkan petualangan luar biasa yang menunggu mereka di masa depan. Hari-hari berlalu, dan Jack terus merawat Daniel dengan penuh kasih sayang. Mereka tumbuh semakin dekat, seperti dua sahabat yang saling mengandalkan. Namun, di balik kebahagiaan itu, Jack menyadari satu hal. Ia tidak bisa menyembunyikan keberadaan Daniel selamanya. Naga kecil itu tumbuh dengan cepat, jauh lebih cepat daripada yang Jack perkirakan. Dalam waktu beberapa minggu, Daniel tidak lagi sekecil saat dia pertama kali menetas. Tubuhnya membesar, sayapnya melebar, dan cakarnya mulai tampak tajam. Sisik hitamnya semakin mengilap, memantulkan cahaya seperti kaca di bawah sinar matahari. Setiap hari, Jack harus semakin berhati-hati. Dia membawa Daniel ke tempat rahasia di dalam hutan, jauh dari rumah dan mata penduduk desa. Di sana, ia membangun sebuah tempat persembunyian dari ranting, daun, dan batu besar. "Kita harus tetap tersembunyi, Daniel," bisik Jack sambil mengelus kepala naga itu. Daniel menatap Jack dengan matanya yang cerdas, seolah-olah mengerti setiap kata yang diucapkannya. Namun, dunia yang tenang itu mulai terguncang ketika desas-desus tentang naga di hutan mulai terdengar di desa. Penduduk desa sering mendengar suara auman samar-samar dari dalam hutan, atau melihat bayangan besar yang terbang melintasi langit malam. "Ada sesuatu di hutan itu," kata seorang pria tua di pasar desa. "Mungkin itu binatang buas, atau sesuatu yang lebih buruk." Rumor itu menyebar dengan cepat, dan rasa takut mulai merasuki hati penduduk desa. Jack, yang mendengar pembicaraan ini, merasa cemas. Ia tahu bahwa keberadaan Daniel tak lagi menjadi rahasia. Namun, apa yang paling ditakutkannya adalah kedatangan para pemburu. Para pemburu naga adalah orang-orang yang tanpa belas kasihan, yang akan menangkap atau bahkan membunuh makhluk luar biasa seperti Daniel demi uang atau ketenaran. Jack tidak bisa membiarkan itu terjadi. Suatu pagi, kecemasan Jack berubah menjadi kenyataan. Seorang pemburu asing datang ke desa, membawa tombak besar dan jaring baja. "Aku mendengar ada naga di hutan ini," katanya dengan suara keras di tengah pasar. "Aku akan menemukannya dan membawanya ke kota." Penduduk desa, meski ketakutan, tidak menyangkal keberadaan makhluk itu. Jack, yang diam-diam mengintai dari kejauhan, merasakan dadanya sesak. Waktunya hampir habis. Dengan tergesa-gesa, Jack berlari ke hutan menuju tempat persembunyian Daniel. Napasnya terengah-engah, pikirannya dipenuhi ketakutan. "Aku harus melindungi Daniel," gumamnya berulang kali. Ketika ia sampai di tempat persembunyian, Daniel sedang beristirahat. Tubuh besar naga itu nyaris tidak muat lagi di bawah tempat perlindungan yang telah dibuat Jack. "Daniel, kita harus pergi," katanya dengan panik, mencoba memikirkan tempat baru yang lebih aman. Tetapi sebelum Jack bisa mengambil keputusan,
Suara langkah kaki dan denting senjata terdengar semakin dekat. Para pemburu telah menemukan mereka. Jack berdiri terpaku saat suara langkah kaki dan senjata semakin mendekat. Ia tahu bahwa para pemburu sudah sangat dekat, dan tidak ada waktu untuk melarikan diri. Tubuhnya gemetar, tapi ia tidak akan meninggalkan Daniel. Dengan tekad bulat, Jack berlari ke sisi naga itu, meletakkan tangannya di kepala Daniel yang besar. "Aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu," bisiknya dengan suara gemetar. Daniel menatapnya. Matanya yang hijau zamrud penuh dengan kepercayaan. Meskipun Jack tahu naga itu juga merasakan bahaya yang mengintai. Detik berikutnya, sekelompok pemburu muncul di mulut gua. Mereka membawa tombak besar, jaring baja, dan obor yang menyala terang. Cahaya obor memantul di sisik hitam Daniel, membuat naga itu terlihat seperti makhluk dari legenda. Para pemburu berhenti sejenak, terpaku pada pemandangan luar biasa di depan mereka. Tapi rasa kagum mereka dengan cepat berubah menjadi agresi. "Itu dia!" Salah satu dari mereka berteriak. "Makhluk itu akan menjadi hadiah besar." Jack melangkah maju, berdiri di antara para pemburu dan Daniel. Tubuhnya kecil dibandingkan dengan naga dan orang-orang dewasa bersenjata di depannya. Tetapi keberanian di matanya tidak tergoyahkan. "Jangan sentuh dia!" teriak Jack dengan suara lantang. "Dia bukan monster. Dia temanku." Para pemburu hanya tertawa mengejek. "Minggir, bocah!" bentak salah satu dari mereka. "Makhluk ini bukan teman siapapun. Dia berbahaya, dan dia harus ditangkap." Jack tahu bahwa kata-katanya tidak akan mengubah hati para pemburu. Tetapi dia tidak peduli. Dia berdiri teguh, melindungi Daniel dengan seluruh keberaniannya. "Jika kalian ingin menangkapnya, kalian harus melewati aku terlebih dahulu," katanya dengan suara bergetar, tetapi penuh tekad. Para pemburu ragu sejenak, terkejut oleh keberanian anak muda ini, tetapi kemudian mereka mulai bergerak maju. Saat itu, Daniel mengeluarkan auman yang mengguncang tanah. Api kecil mulai berkumpul di mulutnya, membuat para pemburu mundur sejenak. Tapi mereka tidak menyerah. Salah satu pemburu melemparkan tombaknya, dan senjata itu mengenai sayap Daniel. Naga itu meraung kesakitan. Tubuhnya roboh ke tanah. Jack berteriak putus asa, berlari ke sisi Daniel. Ia memeluk leher naga itu. Air matanya jatuh ke sisik hitam yang dingin. "Kumohon, bangkit, Daniel!" tangis Jack. Ketika semua tampak hilang, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tubuh Daniel mulai bersinar, bukan dengan cahaya hitam, tetapi dengan warna emas yang terang. Sisik-sisik hitamnya terkelupas, memperlihatkan kulit emas yang memancarkan cahaya seperti matahari terbit. Para pemburu tertegun. Wajah mereka dipenuhi rasa takut dan kekaguman. Daniel bangkit perlahan, meskipun masih terluka. Dengan satu auman yang menggema ke seluruh hutan, dia mengeluarkan semburan api emas yang begitu terang hingga para pemburu langsung lari ketakutan, meninggalkan senjata mereka di belakang. Jack terdiam, matanya terpaku pada sahabatnya yang kini berdiri sebagai makhluk legendaris. Daniel menunduk, menyentuh Jack dengan lembut menggunakan moncongnya, seolah berkata, "Aku masih di sini." Jack memeluknya erat, air mata bahagia mengalir di pipinya. Ia tahu bahwa malam ini mereka telah mengalahkan bahaya besar, tetapi ia juga sadar bahwa sesuatu yang lebih besar sedang menunggu mereka di masa depan. Setelah para pemburu melarikan diri, hutan kembali sunyi. Hanya suara napas berat Daniel yang terdengar, dan cahaya emas dari sisiknya perlahan meredup, menyisakan kilauan lembut yang membuatnya terlihat seperti makhluk dari dongeng. Jack berdiri di samping Daniel, matanya penuh dengan campuran rasa lega dan kekhawatiran. Luka di sayap Daniel masih terlihat jelas. Darah menetes perlahan ke tanah. Jack meraih kain dari tas kecilnya dan mencoba menghentikan pendarahan. "Kamu akan baik-baik saja, Daniel. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu," katanya, meskipun hatinya berat melihat sahabatnya terluka. Daniel, dengan lembut, menggerakkan tubuhnya seolah-olah ingin meyakinkan Jack bahwa ia baik-baik saja. Namun, ada sesuatu di mata naga itu, kesedihan yang dalam,
Seperti ia tahu bahwa ini adalah momen perpisahan. Jack memperhatikan perubahan itu, tapi ia mencoba mengabaikannya. Baginya, mereka telah memenangkan pertempuran, dan sekarang adalah waktunya untuk merawat Daniel kembali sehat. Namun, Daniel tampaknya memiliki rencana lain. Dengan gerakan perlahan, Daniel berdiri tegak. Sayapnya yang terluka terangkat sedikit, seakan mencoba mengepakkan udara untuk terakhir kalinya di hadapan Jack. Naga itu mengeluarkan suara lembut, seperti bisikan yang hanya bisa didengar oleh sahabatnya. Jack, meskipun tidak memahami bahasa naga, tahu apa yang sedang dikatakan Daniel. Naga itu ingin memberitahunya bahwa ini adalah akhir dari perjalanan mereka bersama. Tidak! Jack berseru. Air mata mulai mengalir lagi di pipinya. Kita tidak bisa berpisah sekarang. Aku sudah berjanji akan selalu melindungimu. Daniel menundukkan kepalanya, menyentuh dahi Jack dengan lembut. Sentuhan itu penuh kehangatan dan kasih sayang, seolah-olah Daniel ingin mengucapkan terima kasih atas semua yang telah dilakukan Jack untuknya. Meski hatinya hancur, Jack mulai menerima bahwa dunia Daniel bukan di sini, di desa kecil ini, tetapi di tempat yang lebih besar, lebih luas, tempat ia benar-benar bisa bebas. Sebelum pergi, Daniel menggoyangkan tubuhnya, dan dari sisiknya yang keemasan, beberapa potongan kecil jatuh ke tanah. Sisik-sisik itu bersinar terang, seperti serpihan bintang yang jatuh dari langit. Jack memungutnya dengan hati-hati, merasakan kehangatan dari benda itu. Daniel menatap Jack dengan mata penuh makna, seolah mengatakan, "Gunakan ini untuk masa depanmu. Aku mungkin pergi, tapi aku selalu bersamamu." Jack memeluk sisik-sisik itu di dadanya, memegangnya seakan-akan mereka adalah bagian terakhir dari Daniel yang ia miliki. Akhirnya, dengan gerakan anggun, Daniel membuka sayapnya yang besar dan mengeluarkan auman terakhir. Ia melompat ke udara, mengepakkan sayapnya dengan kekuatan yang tersisa. Tubuh emasnya bersinar di bawah sinar bulan, membuatnya terlihat seperti makhluk surga yang kembali ke tempat asalnya. Jack berdiri memandangi langit, menyaksikan sahabatnya perlahan menghilang di cakrawala. "Selamat jalan, Daniel," bisiknya dengan suara serak. "Aku akan selalu merindukanmu." Hari-hari berlalu setelah perpisahan itu. Jack kembali ke desa, membawa sisik emas yang diberikan Daniel. Ia menggunakan sisik itu untuk membangun kehidupan baru. Dengan kerja keras dan bantuan dari keberuntungan yang seolah-olah dibawa oleh sisik emas itu, Jack membuka bisnis yang sukses. Ia memproduksi minuman yang ia beri nama Jack Daniels sebagai penghormatan kepada sahabat terbaiknya. Minuman itu menjadi terkenal, tetapi Jack tidak pernah melupakan asal-usul keberhasilannya. Setiap kali ia melihat sisik emas yang disimpan di tempat khusus, ia teringat akan Daniel dan semua kenangan yang mereka bagi. Namun, meskipun hidupnya makmur, Jack sering memandang langit malam, berharap melihat bayangan Daniel terbang melintasi bintang-bintang. Ia tahu bahwa Daniel sekarang berada di tempat yang lebih baik, mungkin di antara naga-naga lainnya, bebas dari bahaya dan kekhawatiran. Tapi di hatinya, Jack percaya bahwa ikatan mereka tidak pernah benar-benar terputus. "Dimanapun kamu berada, Daniel," katanya pelan suatu malam, "aku berharap kamu bahagia. Terima kasih telah menjadi bagian dari hidupku." Dan begitu, kisah Jack dan Daniel menjadi legenda. Sebuah cerita tentang keberanian, pengorbanan, dan kekuatan ikatan persahabatan yang tak tergoyahkan. Bagi Jack, Daniel bukan hanya naga, tetapi juga pelajaran bahwa cinta dan kesetiaan adalah hal yang paling berharga di dunia ini. Saat angin malam berhembus lembut, Jack memejamkan mata, membayangkan sahabat emasnya terbang bebas, membawa kenangan mereka selamanya.